Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya bersama saya Puspa Novitasari dalam mata kuliah Bisnis Internasional. Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Pertemuan kali ini kita akan membahas sistem moneter internasional, yang meliputi sejarah sistem moneter internasional, bursa valuta asing, mekanisme kurs, jenis-jenis kurs, serta contoh perhitungannya. Teman-teman silakan menyimak ataupun mencatat poin-poin penting dalam pembahasan ini. Moneter internasional dan sistem finansial memainkan peran sentral dalam ekonomi. Politik global, sejarah sistem moneter nasional digambarkan pada diagram berikut. 1. Pra-Perang Dunia tahun 1870 sampai tahun 1914. Pada periode ini, standar emas digunakan sebagai dasar sistem moneter internasional. Negara-negara menggunakan emas sebagai standar nilai tukar mata uang mereka, dan nilai tukar mata uang ditetapkan secara tetap. Hal ini membantu memfasilitasi perdagangan internasional dan stabilitas ekonomi. 2. Selama Perang Dunia tahun 1915 sampai tahun 1945, selama periode ini, perang yang melibatkan banyak negara mengakibatkan gangguan besar terhadap sistem moneter internasional. Negara-negara beralih ke penggunaan valuta asing dan sistem exchange quota sebagai respons terhadap ketidakstabilan ekonomi dan kekurangan emas. 3. Pasca Perang Dunia tahun 1946 sampai tahun 1972, setelah Perang Dunia II, kesepakatan Bretton Woods ditandatangani pada tahun 1944. Kesepakatan ini mendirikan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, serta menetapkan sistem kurs tetap dengan dolar AS sebagai mata uang cadangan utama yang dijamin oleh emas dengan nilai tetap. Namun, sistem ini mulai terpapar tekanan pada akhir 1960-an karena defisit perdagangan Amerika Serikat yang besar, yang pada akhirnya mengakibatkan pembatalan sistem Bretton Woods pada tahun 1971. 4. Sistem moneter saat ini, 1972 sekarang, setelah pembatalan sistem Bretton Woods, kurs devisa menjadi lebih fleksibel dan tidak lagi diikat dengan cadangan emas. Di era ini, terjadi penggunaan Special Drawing Rights (SDR) sebagai cadangan internasional yang dikeluarkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF), namun sistem ini masih terus berkembang dan mengalami perubahan seiring waktu. Bursa valuta asing adalah tempat atau lembaga yang memperdagangkan mata uang asing. Bursa valuta asing diselenggarakan oleh bank pemerintah, bank swasta nasional, dan bank swasta asing yang sudah menjadi bank devisa, serta lembaga yang mengkhususkan kegiatannya dalam perdagangan mata uang asing. Lembaga yang mengkhususkan kegiatannya dalam perdagangan mata uang asing disebut money changer. Di dalam lalu lintas pembayaran internasional yang membutuhkan valuta asing atau foreign exchange adalah importir sedangkan pihak eksportir sebagai penerima devisa. Harga valuta asing ditentukan oleh proses permintaan dan penawaran yang terjadi melalui mekanisme pasar. Ada beberapa istilah tentang kurs valuta asing diantaranya adalah 1. Kurs beli. Kurs beli menunjukkan harga beli valuta asing pada saat bank money changer membeli valuta asing atau pada saat seseorang menukarkan valuta asing dengan rupiah. 2. Kurs jual. Kurs jual menunjukkan harga jual valuta asing pada saat bank money changer menjual valuta asing atau pada saat seseorang menukarkan rupiah dengan valuta asing. 3. Kurs tengah. Kurs tengah merupakan selisih antara kurs jual dan kurs beli. Bursa valuta asing memiliki fungsi, antara lain. 1. Mentransfer daya beli uang antar negara. Bursa valuta asing memungkinkan transfer daya beli uang antar negara dengan memfasilitasi pertukaran mata uang. Ini penting untuk perdagangan internasional dan transaksi lintas batas. 2. Penyediaan kredit bagi perdagangan luar negeri. Bursa valuta asing juga berperan dalam menyediakan kredit untuk perdagangan luar negeri.
Ini terjadi melalui instrumen keuangan seperti letter of credit yang digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. 3. Menjual belikan valuta asing. Salah satu fungsi utama dari bursa valuta asing adalah memungkinkan penjualan dan pembelian valuta asing. Hal ini memungkinkan individu, perusahaan, dan lembaga keuangan untuk menukar mata uang satu negara dengan mata uang negara lain sesuai dengan kebutuhan mereka. 4. Memperlancar perdagangan internasional dan pembayaran internasional. Bursa valuta asing membantu memperlancar perdagangan internasional dengan menyediakan pasar di mana mata uang dapat ditukar. Ini juga mempermudah pembayaran internasional dengan menyediakan sarana untuk konversi mata uang dan transfer dana lintas batas. Mekanisme penentuan kurs dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Mekanisme penentuan kurs, mengambang bebas atau free float, adalah ketika nilai tukar mata uang ditentukan oleh kekuatan pasar, yaitu berdasarkan pada permintaan dan penawaran di pasar valuta asing tanpa campur tangan dari pemerintah atau bank sentral. Di bawah sistem ini, nilai tukar dapat berfluktuasi secara bebas sesuai dengan faktor-faktor ekonomi dan keuangan yang memengaruhi pasar. Contoh transaksi di bawah mekanisme penentuan kurs, mengambang bebas, adalah transaksi antara bank dan pelanggan. Seorang pelanggan ingin menukar mata uang negara asing ke mata uang lokal. Dia pergi ke bank untuk melakukan transaksi tersebut. Bank akan menawarkan kurs yang didasarkan pada kondisi pasar saat itu. Kurs yang ditawarkan akan tercermin dari permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. 2. Mekanisme penentuan kurs, mengambang yang dikelola, atau manager float, adalah ketika nilai tukar mata uang dibiarkan mengambang secara bebas dalam kisaran tertentu yang ditentukan oleh otoritas moneter, seperti bank sentral. Bank sentral akan terlibat dalam pasar valuta asing untuk membeli atau menjual mata uang nasional dengan tujuan menjaga nilai tukar dalam kisaran tertentu. Contoh transaksi di bawah mekanisme penentuan kurs, mengambang yang dikelola, adalah penetapan kisaran nilai tukar. Otoritas moneter dapat menetapkan kisaran nilai tukar dalam mana nilai tukar mata uang diizinkan untuk berfluktuasi. Misalnya, bank sentral dapat menetapkan kisaran nilai tukar antara 1,2 hingga 1,4 terhadap dolar AS. Dalam mekanisme ini, nilai tukar masih mengambang tetapi terkendali dalam kisaran tertentu. 3. Mekanisme penentuan kurs. Kurs tetap secara tidak resmi, atau unofficial pegging, terjadi ketika nilai tukar mata uang sebuah negara secara tidak resmi tetap terkait dengan mata uang negara lain atau dengan standar tertentu, meskipun tidak ada komitmen formal dari pemerintah atau bank sentral untuk menjaga nilai tukar tersebut. Contoh transaksi di bawah mekanisme penentuan kurs, kurs tetap secara tidak resmi, adalah dalam hal pendekatan pasar. Beberapa negara atau wilayah dapat memilih untuk secara tidak resmi menetapkan nilai tukar mata uang mereka terhadap mata uang asing atau standar tertentu dalam praktik pasar. Misalnya, beberapa negara mungkin mengikuti nilai tukar dolar AS secara tidak resmi dalam perdagangan mereka. 4. Mekanisme penentuan kurs, perjanjian zona target tertentu, adalah ketika suatu negara atau kelompok negara sepakat untuk menjaga nilai tukar mata uang mereka dalam kisaran tertentu terhadap mata uang lain atau standar tertentu. Kisaran ini ditetapkan sebagai target, dan bank sentral atau otoritas moneter berkomitmen untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk mempertahankan nilai tukar dalam kisaran tersebut. Contoh transaksi di bawah mekanisme penentuan kurs, perjanjian zona target tertentu, adalah dalam hal intervensi pasar. Bank sentral atau otoritas moneter akan melakukan intervensi di pasar valuta asing dengan membeli atau menjual mata uang nasional untuk mempertahankan nilai tukar dalam kisaran target. Misalnya, jika nilai tukar mata uang nasional mendekati batas bawah kisaran, bank sentral akan membeli mata uang nasional untuk meningkatkan nilainya. 5. Mekanisme penentuan kurs, sistem kurs tetap, adalah ketika nilai tukar mata uang suatu negara ditetapkan secara resmi oleh pemerintah atau bank sentral dan dijaga tetap terhadap mata uang lain atau standar tertentu. Dalam sistem ini,
Otoritas moneter berkomitmen untuk membeli atau menjual mata uang nasional dengan tujuan menjaga nilai tukar tetap sesuai dengan tingkat yang ditetapkan. Contoh transaksi di bawah mekanisme penentuan kurs, sistem kurs tetap, adalah ketika Bretton Woods Agreement yang berlangsung dari tahun 1944 hingga 1971, di mana nilai tukar mata uang utama dunia ditetapkan terhadap dolar AS dengan nilai tukar yang tetap dan dijaga oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal, di mana telah disediakan data kurs Bank Indonesia per tanggal 3 Maret tahun 2015 sebagai berikut. Ingat kembali bahwa kurs jual merupakan kurs yang dipakai apabila bank, money changer ingin menjual uang asing, valuta asing, falas kepada kita atau jika Anda ingin menukarkan rupiah dengan uang asing. Atau bisa diartikan kurs jual merupakan harga jual mata uang, falas oleh bank, money changer. Sedangkan kurs beli merupakan kurs yang dipakai apabila bank, money changer ingin membeli uang asing dari kita atau jika kita ingin menukarkan uang asing dengan rupiah. Atau bisa diartikan sebagai kurs yang telah diberlakukan bank apabila melakukan pembelian mata uang asing atau falas. Contoh soal yang pertama. Mr. Wong berlibur ke Indonesia dengan membawa uang 500 yen dan 100 US dollar. Ketika ditukar ke bank maka uang rupiah yang diterima oleh Mr. Wong adalah. Jawab. 500 yen dikali dengan kurs beli, yaitu 500 yen dikali 10.769,04 rupiah sama dengan 5.384.520 rupiah. Dan 100 US dollar dikali kurs beli yaitu 100 US dollar dikali 12.897 rupiah sama dengan 1.289.700 rupiah. Jadi total yang diterima Mr. Wong adalah sama dengan 5.384.520 rupiah ditambah 1.289.700 rupiah sama dengan 6.674.220 rupiah. Contoh soal yang kedua. Ibu Ira berencana akan membuka usaha salon kecantikan di Singapura. Ia membutuhkan $100.000 untuk modal usaha. Berapa rupiah yang harus ia siapkan jika ia mempunyai tabungan senilai $50.000 USD? Jawab. SGD sama dengan $100.000 dikali kurs jual yaitu 9.553,39 sama dengan 955.339.000 rupiah. USD sama dengan $50.000 dikali kurs jual yaitu 12.897 sama dengan 644.850.000 rupiah. Jadi rupiah yang harus disiapkan sebesar sama dengan 955.739.644.850.000 sama dengan 310.489.000 rupiah. Contoh soal ketiga. Pak Andri adalah seorang pengusaha rotan yang akan mengirimkan hasil produksinya ke Amerika dan Australia. Dari hasil penjualan tersebut Pak Andri memperoleh $1.500 Amerika Serikat dan $2.500 Australia. Jumlah total biaya yang harus dikeluarkan adalah senilai 35 juta rupiah. Berapa rupiahkah keuntungan yang diperoleh Pak Andri? Jawab. Dari hasil penjualan tersebut Pak Andri mendapatkan $1.500 Amerika Serikat kali kurs beli sama dengan 1.500 kali 11.500 sama dengan 17.250.000 rupiah. $2.500 Australia kali kurs beli sama dengan 2.500 kali 7.220 sama dengan 18.050.000 rupiah. Total pendapatan sama dengan 17.250.000 plus 18.050.000 sama dengan 35.300.000. Total biaya 35 juta rupiah. Keuntungan yang diperoleh Pak Andri sebesar 35.300.000 35 juta sama dengan 300.000 rupiah. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini.
Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.